7 hari untuk mengasah mata batin Anda sendiri ataupun membuka mata batin Anda, seperti itu istilahnya. Kenapa harus ini? Karena ini adalah hasil dari polling kemarin, polling yang seperti ini. Pertama-tama adalah mata batin itu apa sih? Mata batin itu indera keenam ataupun intuisi ataupun apalah itu namanya. Saya itu hanya akan ngomong ini sebagai mata batin, lain-lainnya ya silahkan saja, karena ini hanya berdasarkan pengalaman saya, jadi inilah menurut saya. Mata batin itu semua orang memilikinya, sedari dia lahir mereka pasti punya mata batin. Bedanya itu hanyalah terasa dengan yang tidak terasa. Seperti itu, benarnya semuanya, setiap orang itu memiliki mata batin. Buktinya apa? Buktinya adalah semua orang pasti punya suara hati, punya firasat, serta mereka punya kejadian seperti mimpi-mimpi gaib, di mana itu hubungannya dengan jiwa ataupun dengan alam gaib. Pasti Anda semua pernah untuk mengalaminya, apakah itu untuk mendengar suara hati ataupun Anda untuk bisa merasakan firasat-firasat yang biasanya itu hubungannya dengan untuk menghindari hal-hal yang buruk kepada Anda. Seperti itu. Itulah tadi mata batin kalau menurut saya secara simpelnya. Mata batin itu fungsinya buat apa saja? Buat apa saja sih? Apakah itu hanya untuk melihat hantu ataukah untuk hal-hal semacam terawangan saja? Tentu saja enggak. Mata batin itu sangat luas sekali fungsinya dalam hidup sehari-hari manusia. Contohnya adalah untuk bisa membuat manusia itu pikirannya itu lebih bijaksana, lebih panjang mikirnya, lebih bisa untuk melihat sebuah masalah dengan lebih jernih secara cepat dan tepat untuk nantinya mendapatkan jawaban terbaik dan adil. Salah satunya itu juga, terusnya itu adalah juga untuk membaca kesempatan-kesempatan dalam hal bisnis ataupun dalam hal finansial lainnya. Serta benarnya masih banyak lagi fungsi dari mata batin selain untuk pengasihan, pengobatan, untuk hal-hal yang gaib itu juga termasuk, dan masih banyak lagi fungsi dari mata batin itu sendiri. Selanjutnya adalah rambu-rambu dari saya tentang ketika Anda ingin membuka mata batin Anda ataupun untuk mengasah mata batin Anda selama 7 hari ini, yaitu yang nomor 1 adalah Anda itu harus tetap berlogika, tetap harus pakai nalar. Itu yang nomor 1. Terusnya yang nomor 2 itu adalah Anda itu harus jadi orang yang biasa saja. Tetap Anda itu harus bersosial. Jangan sampai Anda menjadi orang yang penyendiri. Seperti itu yang nomor 2. Terusnya yang nomor 3 adalah mata batin itu enggak bisa ditutup kembali ketika Anda sudah bisa mengasahnya ataupun sudah membukanya. Jadi Anda harus benar-benar yakin untuk nantinya mengasah mata batin Anda. Yang keempat adalah Anda itu harus tetap bertanya dalam channel ini, karena hal-hal kayak gini ini benar-benar Anda jaga selama 40 hari setelahnya, karena itu akan bisa untuk memanggil makhluk-makhluk gaib mendekat Anda dengan banyak sekali wujud-wujud yang bisa untuk membuat Anda terkecoh. Jangan sampai Anda lalai, karena nanti dampaknya bisa agak kurang baik bagi Anda.
langsung saja kepada teorinya untuk mengasah ataupun untuk membuka mata batin Anda selama 7 hari. Prosesnya 7 hari ataupun nantinya bisa sampai 14 hari. Selain itu, tentu Anda harus bisa lebih sabar saat berlatih membuka mata batin Anda. Yaitu yang nomor 1 adalah olesilah bagian jantung Anda, titiknya bagian jantung 1 titik saja dengan minyak wangi melati di bagian jantung, serta oleskan di bagian dahi sini, tengah-tengah ini, serta di bagian ujungnya tulang ekor Anda kasih minyak wangi melati setiap Anda mau berangkat tidur selama 7 hari berturut-turut. Saya ingatkan lagi, bagian jantung Anda oles 1 titik, bagian dahi tengah-tengah Anda oleskan 1 titik. Selanjutnya yang terakhir adalah bagian ujungnya tulang ekor kan begini. Nah, itu di bagian ujungnya itu Anda kasih minyak melati. Seperti itu saja. Oke, itu yang nomor 1. Terusnya yang nomor 2 itu adalah tidurnya itu Anda harus di atas jam 11 malam. Jangan sampai kurang dari jam 11 malam selama 7 hari itu. Rutin pokoknya tidurnya di atas jam 11 malam. Terusnya yang nomor 3 itu adalah bangun paginya itu harus pada sebelum jam 6 pagi, ataupun Anda itu bagusnya bangunnya pukul 4 ataupun pukul 5. Itu rutin lakukan selama 7 hari. Seperti itu juga bangun nanti Anda itu harus langsung sembahyang, berdoa. Berdoa apa ya? Memohon ilmu yang berguna bagi diri Anda sekarang dan untuk kedepannya, seperti itu. Selanjutnya itu adalah pantang makan daging selama 7 hari itu juga Anda enggak boleh makan daging apapun. Pantang daging selama 7 hari. Itu yang nomor 4. Terusnya yang nomor 5 itu adalah Anda itu harus bisa menjadi orang yang lebih santai, enggak mudah marah, enggak mudah untuk sakit hati. Itu kuncinya yang nomor 5 juga. Lakukan itu semua rutin selama 7 hari. Misalkan Anda jadi melakukan selama 14 hari rutin seperti itu semua, ya itu juga lebih bagus, karena itu akan jadi lebih menguatkan daya spiritual Anda dari dasar.